Sekjen P3, Mas Rafi, kalau belakangan kan ini Pak Erik sering nempel ya, sering dekat dengan Pak Jokowi dengan beberapa baca pres juga. Tapi kemudian kalau untuk Mas Sandi sendiri yang menjadi bacawa pres, salah satu kandidat terkuat, tapi kayaknya jarang ya, lebih banyak kan Mas Erik. Kenapa nih? Nah, kalau biasanya itu nggak melulu yang nampak itu, yang terlihat yang iya. Justru kalau bicara kode-kode politik itu kan nggak semuanya harus yang nampak. Ada juga yang tidak nampak, sama seperti kemarin muncul 5 nama bacawa pres oleh Mbak Puan. Itu kan sebenarnya kode nama yang merupakan untuk Pak Sandi, untuk P3 ini sosok prioritas yang untuk mendampingi Pak Ganjar. Jadi tidak akan melangkah untuk... Ini namanya rumus otak-atik gatuk gitu. Jadi ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Tetapi secara kode alam, kode politik itu secara jelas bisa dilihat juga gitu. Jadi nggak mesti yang selalu bersama itu yang jadi artinya pasti. Strategi untuk mendekati bersama lebih sering dengan Pak Jokowi untuk mendapatkan efek begitu, itu tidak dilakukan Mas Sandi? Oh, kalau soal efek Pak Jokowi jelas tentu punya efek. Nah, kemudian Pak Sandi bukan tidak melakukan itu gitu. Tetapi mungkin ada momentum, ada cara-cara yang lain yang memang Pak Sandi P3 dengan Pak Sandi melakukan cara-cara yang bisa mendapatkan efek juga, semacam bentuk dukungan yang kuat dari Pak Jokowi, kira-kira seperti itu. Nah, tapi di luar bahasan itu, ini kan bukan bicara sekedar efek-efek saja, tapi ada tadi yang saya bilang, saya punya rumus yang rasional dan saintifik. Kenapa figur Pak Sandi memiliki nilai tambah bagi Pak Ganjar Pranowo? Dari sisi kualifikasi personal, ya Pak Sandi identik dengan figur yang kreatif. Pak Sandi juga sosok yang mobile, memiliki mobilitas tinggi. Jadi bisa dibayangkan Mbak, dalam satu hari aja Pak Sandi bisa berkegiatan lebih dari 3 titik dengan energi. Tapi kan sama, Mas Erik juga seperti itu. Oh ya, tapi ada sisi-sisi kualifikasi yang lain yang memang bisa menjadi parameter kenapa Pak Sandi ini menjadi suara penentu untuk kemenangan Pak Ganjar Pranowo. Dan tadi rumusan ini juga tidak disetujui tadi sama PAN ya, karena Mas Erik bisa saja nanti justru bersama Pak Ganjar untuk bacawa pres mendamping, Bang Yandri. Ya, kalau kami kan berbeda dengan P3. P3 langsung berkoalisi dengan PDIP. Ketika kami datang ke PDIP, ya kami tawarkan Erick Thohir. Dan kami belum menyatakan berkoalisi dengan PDIP, walaupun saya sampaikan tadi, PAN itu tinggal 2 pilihannya, antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Dengan satu nama yang kami dorong yaitu Pak Erick Thohir. Jadi kita tunggu saja dinamisasi komunikasi antar elit partai, di mana kalau PAN itu sedang menyerahkan sepenuhnya pada Ketua Umum untuk menentukan arah koalisi. Termasuk nanti capres siapa, cawapres siapa. Nah, oleh karena itu dengan tren positif Pak Erick Thohir, yang saya katakan tadi setahun belakangan, tahun terakhir, itu nggak pernah dihitung, tapi dengan kinerja yang baik, kemudian komunikasi publik yang baik, berbagai lembaga survei yang kredibel, ya alhamdulillah Pak Erick Thohir teratas sekarang. Nah, oleh karena itu saya kira kita tunggu saja Ganjar nanti ngambil siapa, Pak Prabowo ngambil siapa, tapi saya hakul yakin di antara 2 ini apakah Pak Prabowo atau Pak Ganjar, insya Allah mengambil Erick Thohir. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi kalau mau menang ya ambil Erick Thohir, karena publik kan sekarang sudah pintar siapa yang layak dan tidak layak. Dan saya meyakini figur Pak Erick Thohir itu dibuktikan oleh publik hari ini. Bagaimana runyamnya sepak bola selama ini di tangan Pak Erick Thohir itu bisa selesai. BUMN selama ini tidak sehat, bisa sehat. Nah, oleh karena itu dibuktikan nilai di publik oleh masyarakat dengan survei paling tinggi hari ini. Pak Erick Thohir yaitu hampir 23%. Gitu, Mbak. Oke, tapi kenapa kalau sih Mas? Saya boleh maksud. Silakan. Kalau Pak Sandi kalau bicara survei tidak insidental, jadi lebih konsisten. Selalu berada di posisi teratas survei, setidaknya di 3 nama besar. Nah, artinya konsisten terus, tidak terpengaruh dengan ada isu sepak bola atau isu lain.
Pak Ya Sandi itu lebih konsisten tapi kan konsisten. nggak pernah di atas. Kalau Pak Erik ini dari yang tidak dihitung menjadi sangat diperhitungkan. Sekarang Oke, kan yang penting kan tren positifnya, Adindaku. Jadi jangan baik. sampai hanya masuk tiga besar mah nggak menang. Oke, Yang menang itu kan yang paling besar, yang paling atas yang menang itu. Oleh karena oke. itu saya Bang Yeri, Mas Rapi. kalau Erik Ganjar mau menang ambil Erik, kalau Oke. Prabowo mau menang ambil Erik, itu kuncinya. Oke, tapi Rumusnya pertanyaannya tahan dulu Bapak-bapak. Saya kalau mau ke Mas Adi deh. Mas Adi, tapi pertanyaannya tadi kan kalau mau menang ajak dari PAN ini ajak Mas Erik. Tapi kenapa sih PAN ini harus bermain di dua kaki, Pak Prabowo, Pak Ganjar? Ya, bagi saya yang melihat dari jauh, PAN ini kan macam tagline sebuah minuman. Siapapun capresnya, cawapresnya hanyalah Erick Thohir. Hmm. Jadi datang ke PDIP ya, mau berkoalisi kalau Erick Thohir yang kemudian bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Begitupun ketika datang kepada Prabowo Subianto, kalau bisa menggaransi Erick sebagai wakil, maka disitulah kemudian pelabuhan politik yang akan dilakukan oleh Partai Amanat Nasional ini semacam ingin menaruh telur di dua keranjang. Ini tinggal keranjang mana yang mau Jadi mendapat siapa itu cepat pertama. ya yang deklarasi Ya. gitu ya, mengambil. Kalau P3 opsinya terbatas, hanya satu keranjang, the one and only ya, Ganjar Pranowo bukan yang lain. Oh, Karena oke. P3 sudah memutuskan berkoalisi dengan PDIP. Nah, yang kedua, ini yang menarik sebenarnya Audrey, bahwa Erick Thohir ataupun Sandi memiliki elektabilitas sampai Sidratul Muntaha menjulang ke sana secara ideal berpasangan dengan siapapun Oke. dan bisa mendongkrak suara. Tapi kan kita tahu gembok soal cawapres itu sampai saat ini di PDIP itu hanya ada di Megawati Soekarno Putri, Oke. bukan yang lain. Oke. Gembok cawapres di Gerindra itu ada di Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Nah, Oke. bisa tidak Bang Yandri ini meyakinkan Prabowo dan Caimin untuk memberikan gembok itu kepada Erik untuk Oke. bisa mendampingi Ini Prabowo? Mas Adi. Bisa. Bentar. Mas Adi, Kan itu kan. ingat sore hari ini. Sebentar, insya Bang Allah Yandri. Erick Thohir itu akan menjadi cawapres. Apakah Prabowo atau Ganjar pasti ada yang ngambil. Insya Allah. Oke, tapi pertanyaannya gini, Bapak-bapak, Mas Adi, ini tidak hanya Mas Erik, Mas Sandi, tapi juga ada dua calon yang berlatar belakang militer. Ada nama Pak Andika juga. Ini kenapa pemilihannya akhirnya mengerucutnya salah satunya Pak Andika, mantan Panglima, Mas Adi? Ya saya kira memang Pak Andika ini merupakan salah satu figur yang memiliki portofolio yang dinilai punya potensi mendongkrak dan bisa menggaransi kemenangan di Pilpres ya. Karena kalau kita melihat irisan pemilih di 2024, kita mengacu angka-angka statistik, pasangan capres terutama dari kalangan sipil, cawapresnya dari militer itu juga relatif masih digandrungi, Audrey. Ini juga yang bisa menjelaskan kenapa AHY itu masuk dalam radar cawapres Ganjar Pranowo yang belakangan ini mulai disebut oleh Puan Maharani. Jadi ini sebagai bagian dari testing the water, semacam beauty contest sebenarnya, di mana partai-partai ini mencari portofolio ideal sebagai pendamping untuk memenangkan pertarungan politik. Bagi PAN nggak ada pilihan lagi ya, hanya Erick Thohir. Bagi P3 nggak ada pilihan lagi, hanyalah Sandiaga Uno. Tapi the end of the day-nya itu tadi, siapa yang bisa membukakan gembok posisi cawapres untuk masing-masing poros ini. Di PDIP itu ada Megawati, di Gerindra itu kunci gembok cawapresnya ada di Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Itu sampai hari ini. Entah ke depan sehari dua hari ini mungkin Bang Yandri. Tapi nama Pak Andika ini bisa jadi menguat begitu daripada dibandingkan dengan cawapres yang lainnya seperti Mas Erik dan Mas Andi kan baru dapat KTA nih dari PDIP. Ya kalau membaca angka-angka statistik tentu Pak Andika Perkasa ini kan relatif kurang muncul secara signifikan. Yang ada itu kan hanya sebatas popularitasnya di angka sekitar 60%. Elektabilitasnya juga tidak muncul secara signifikan. Cuman kan Pak Andika ini diuntungkan karena dekat dengan PDIP dan bahkan disinyalir sudah mendapatkan kartu anggota dari PDIP. Ini yang kemudian membuka peluang Andika Perkasa pun juga sangat mungkin akan dipilih oleh PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Itu artinya PDIP akan memilih kader internal mereka untuk bisa maju di 2024. Tentu dengan tidak mengesampingkan partai-partai yang lain juga punya potensi untuk bisa dirangkul. Tapi overall bagi saya ini semacam cek ombak, cek pasar kira-kira. Dari sekian begitu nama yang dimunculkan, kira-kira siapa yang mendapatkan resultante, respon positif dan memungkinkan bisa mengunci kemenangan. Dan dari 5 itu sudah pasti ya? Atau mungkin justru jangan-jangan last minute muncul di luar 5 nama itu? Ya politik kan dinamis, Audrey, siapa dulu yang bisa menyangka tiba-tiba ada nama AHY, tiba-tiba ada nama Caimin, dan tiba-tiba ada nama Andika. Ya last minute-nya mungkin juga akan muncul dari tokoh-tokoh NU, muncul juga dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, yang seperti belakangan seliuran ya seringkali kita dengar.
Bahkan kalau kita melihat Kiai Maruf Amin tiba-tiba jadi wakilnya Jokowi itu nggak ada dalam rumus itu. Oke. Ini soal bagaimana dinamika politik kita yang memang sering berganti musim dan cepat berubah di tikungan akhir. Jangan-jangan nanti belum tentu juga Mas Erik ini menjadi bacawa pres salah satunya, jangan-jangan Bang Yandri. Kita hakul yakin, optimis ya, karena Bang Erick Thohir ini dekat dengan semua kalangan, dengan Ibu dekat, dengan Muhammad dekat, dengan Pak Jokowi dekat, dengan Pak Ganjar dekat, dengan Prabowo dekat, artinya tidak punya handicap untuk berkomunikasi. Nah, oleh karena itu, komunikasi terus kami jalin, Pak dan Ketua Umum terus mematangkan arah koalisi. Dan saya katakan tadi, siapa yang duluan ngambil Erick Thohir, ya kita akan deklarasikan. Dan yang dipastikan, SK tentu yang akan dibawa ke KPU, supaya tidak lagi seperti kejadian sebenarnya Pak Maruf Amin. Nah, oleh karena itu, kepastian Erick Thohir nanti berpasangan dengan siapa, mungkin tidak terlalu lama lagi, karena kita juga butuh untuk melakukan konsolidasi di akar rumput. Maka komunikasi dengan partai politik, Bang Jo selalu lakukan, termasuk dengan Pak Jokowi. Kalau untuk Mas Andi sendiri, Mas Rapi, kemudian apa untuk mengejar untuk bisa unggul lagi nih surveinya? Karena kan tadi tidak main-main ya, 4 pesaingnya begitu, untuk bisa unggul, memenangkan hati Bu Mega juga. Mas Rapi? Silakan Mas Rapi, belum di-unmute. Oh, oke. Suaranya hilang ya, Mbak? Ya, aman ini, Mas, silakan. Oke, jadi kalau bicara kerjasama politik, terus soal siapa yang dipilih ini juga kan kita melihat irisan-irisan. Kalau bicara 5 tadi nama, irisan Pak Sandi, P3 sudah punya irisan dengan PDI Perjuangan, artinya koalisi atau kerjasama. Nah, tentu PDIP Perjuangan sebagai partai politik yang mengusung Pak Ganjar sebagai calon presiden, juga sebagai partai politik yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, tentu akan melihat nilai irisan-irisan yang itu tadi, secara etika, secara ini sudah punya kerjasama dengan partai mana. Nah, kalau bicara Pak Erick Thohir, yang hari ini oleh PAN dan juga sedang berkomunikasi dengan Pak Prabowo, secara resmi belum punya kerjasama dengan PDI Perjuangan. Jadi kalau kita bicara head to head antara Pak Erick dengan Pak Sandi. Karena P3 singkat Bang Yandri, PDIP tidak merasa cukup dengan P3 saja, mungkin perlu menarik partai lain, termasuk partai PAN mungkin, ya kan? Baik. Karena dianggap itu dengan P3 nggak cukup, tarik PAN. Tapi saya bilang kalau mau PAN, Erick Thohir. Oke. Ya, tetapi secara positifnya. Mohon maaf Bapak-bapak, saya harus potong karena waktunya terbatas, tapi kita nanti akan ada di lain kesempatan, kita akan berdiskusi bersama. Terima kasih Bang Yandri, Mas Adi, Mas Rafi, sehat selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini saudara, kami punya informasi lainnya di Kompas Petang, di antaranya adalah Presiden Joko Widodo saudara melakukan kunjungan di PT Pindad Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini Minggu ya? Stop dulu kerjanya. Hai ayah.